Selamat datang kembali di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Masakan Istimewa Gaga yang ditulis oleh Annie D.K. dan diilustrasikan oleh Regi K. Ramadhani. Di sebuah hutan yang rimbun dan bersih, tinggallah sekelompok binatang. Mereka hidup rukun dan saling membantu. Suasananya sangat aman, tentram, dan damai, sehingga membuat penghuninya merasa betah tinggal di situ. Hutan itu dipimpin oleh Pak Rimo, si harimau yang bijak. Semua penghuni hutan itu menyukai cara Pak Rimo memimpin, termasuk Bu Gaga, seekor naga hijau yang baru beberapa bulan pindah ke tempat itu. Suatu hari, para penghuni hutan akan mengadakan pesta karena musim panen telah tiba. Pak Rimo mengumpulkan warganya untuk membicarakan persiapan pesta. Pak Rabi, si burung Raja Wali yang cerdas, ditunjuk sebagai ketua panitia. Aga, si anjing yang gagah, ditunjuk sebagai penjaga keamanan hutan, dan Bu Momo, si sapi, seperti biasa ditunjuk sebagai juru masak. Semua binatang mendapat tugas masing-masing. Ada yang membuat dekor, ada yang menyiapkan peralatan pesta, dan lain-lain. Bu Momo dan Pak Momo tidak bisa datang pada pertemuan tadi malam. Mendengar kalau dia ditunjuk kembali sebagai juru masak, Bu Momo berkunjung ke rumah Pak Rimo keesokan harinya. Setelah duduk, Bu Momo pun mengutarakan maksud kedatangannya. Begini, Pak Rimo, saya mau tanya, apakah benar kalau saya ditunjuk kembali jadi juru masak untuk pesta nanti? Tanya Bu Momo. Oh iya Bu Momo, seperti biasa, jawab Pak Rimo. Maaf Pak, bukan maksud saya menolak tugas ini, namun karena saya habis melahirkan, untuk pesta saat ini saya belum bisa bantu Pak, jelas Bu Momo. Setelah Bu Momo pulang, Pak Rimo bingung menentukan pengganti yang bisa memasak banyak dan enak. Dia memikirkan masalah itu sendirian, lalu memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah sambil mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan, Pak Rimo bertemu dengan Pak Rabi. Pak Rabi, kita mengalami sedikit masalah dalam persiapan pesta kita, tutur Pak Rimo. Mereka pun membahas persoalan itu sambil berkeliling hutan, tapi tetap belum menemukan solusinya. Hari pesta semakin dekat. Pak Rimo masih juga memikirkan pengganti Bu Momo. Dia sudah menanyakan ke sana kemari siapa yang bisa menggantikan Bu Momo, namun belum mendapatkan jawaban. Permisi Pak Rimo, sapa Bu Bubah si rubah membuyarkan lamunan Pak Rimo. Silakan masuk, Bu Bubah, kata Pak Rimo setelah mengetahui siapa yang datang. Saya dengar untuk pesta nanti belum ada yang masak ya Pak. Kalau boleh, saya menawarkan bantuan untuk menjadi juru masak Pak, jelas Bu Bubah. Sebelum Pak Rimo sempat menanyakan maksud kedatangannya. Pak Rimo merasa lega. Akhirnya mendapat juru masak. Berita baik itu kemudian disampaikan kepada Pak Rabi. Namun, Pak Rabi ragu apakah Bu Bubah bisa dipercaya atau tidak. Pak, apakah Pak Rimo yakin Bu Bubah dapat membuat masakan yang enak? Tanya Pak Rabi. Saya ingat tahun lalu saat perayaan ulang tahun anak Bu Bubah, makanan yang disajikan rasanya asin sekali Pak, imbuhnya. Mungkin itu cuma kebetulan. Mudah-mudahan besok masakan Bu Bubah enak, kata Pak Rimo. Sehari sebelum pesta, persiapan sudah dilakukan.
Tempatnya sudah mulai dibersihkan, bahkan dihias. Demikian juga Bu Bubah sudah mulai menyiapkan bahan-bahan yang akan dimasak besok. Ada daging, ikan, dan sayuran. "Ada yang bisa kami bantu, Bu?" tanya Kiki si kelinci dan Kiko si ayam. "Tidak usah, Bu, saya bisa sendiri kok," jawab Bu Bubah. Mendengar jawaban itu, mereka pun meninggalkan Bu Bubah. Pagi-pagi sekali, Pak Rimo memastikan persiapan pesta nanti malam. Dia memeriksa panggung dan segala perlengkapan pesta. Setelah itu, Pak Rimo melanjutkan ke bagian dapur umum. Dia berpapasan dengan Pak Rabi. "Selamat pagi, Pak Rabi," sapa Pak Rimo. "Selamat pagi, sedang mengecek persiapan untuk nanti malam ya, Pak?" tanya Pak Rabi. "Betul, Pak. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Sekarang saya ingin memastikan Bu Bubah sudah mulai memasak," jawab Pak Rimo. "Kalau begitu saya ikut, Pak," pinta Pak Rabi. Mereka pun berjalan bersama. Betapa terkejutnya mereka berdua ketika melihat dapurnya kosong. Bahan masakan tidak ada, hanya beberapa sayuran hijau. Mereka pun pergi ke rumah Bu Bubah. "Permisi, Bu Bubah, permisi." Tak lama, Bu Bubah membuka pintu rumahnya. Wajahnya pucat. "Saya sudah memasak daging dan ikan pagi-pagi sekali, Pak. Lalu saya ketiduran, sehingga masakannya hangus semua. Ini tangan saya malah terluka ketika mengangkat panci. Saya minta maaf, Pak," jelas Bu Bubah. Pak Rimo dan Pak Rabi terkejut mendengarnya. Mereka bingung harus berbuat apa. Sedangkan waktu berjalan terus dan tidak mungkin untuk membatalkan pesta. Di tengah kegalauan itu, tiba-tiba Kiki si kelinci lewat. Pak Rimo dan Pak Rabi menceritakan persoalan Bu Bubah kepadanya. "Oh, kita harus mencari juru masak lagi untuk menggantikan Bu Bubah, Pak. Saya tahu yang pintar masak di hutan ini, tapi..." Kiki tidak berani melanjutkan bicaranya. "Tapi kenapa, Ki? Siapa yang pintar memasak?" tanya Pak Rimo. "Menurut saya, Bu Gaga cocok menjadi juru masak, Pak. Saya sering diberi makanan dan rasanya enak sekali," kata Kiki. "Tapi banyak warga yang tidak suka dengan Bu Gaga karena mereka takut disembur dengan api." Pak Rimo dan Pak Rabi tidak berpikir lama lagi. "Kalau begitu, tolong antar kami menemui Bu Gaga." Pak Rimo dan Pak Rabi tertegun melihat rumah Bu Gaga yang unik. Tiang rumahnya berbentuk batang jamur dan atapnya terbentuk terong yang dibelah. Jendelanya seperti kacang panjang yang dikepang, pintunya seperti daun mangga. Halaman rumahnya dipenuhi dengan tanaman, sayur mayur, dan buah. Rumahnya tampak asri, membuat betah siapapun yang berkunjung ke rumah itu. Tok tok tok, Kiki mengetuk pintu rumah Bu Gaga. Naga itu terkejut melihat Kiki datang bersama Pak Rimo dan Pak Rabi. "Silakan masuk, Pak. Maaf kalau rumahnya berantakan," kata Bu Gaga. Segera saja Pak Rimo menceritakan maksud kedatangannya. "Saya dengar dari Kiki, Bu Gaga pintar memasak. Oleh karena itu, kami mohon Ibu bersedia memasak untuk pesta nanti malam," kata Pak Rimo. Bu Gaga mengiyakan permintaan Pak Rimo, meskipun sebenarnya dia ragu dengan keputusannya. Namun, dia berjanji pada dirinya sendiri akan berusaha untuk membuat masakan yang lezat. Walaupun tidak ada daging, Bu Gaga mencari jalan keluar agar dapat memberikan makanan yang enak dan bergizi untuk warga hutan. Terlebih,
Banyak warga yang tidak suka dengan kehadirannya. Ini saatnya membuktikan kalau saya dapat berguna bagi warga dengan memasak masakan yang enak, katanya kepada diri sendiri. Bu Gaga langsung bekerja mempersiapkan semuanya, mulai dari bahan-bahan yang akan dimasak sampai buah-buahan untuk makanan penutup. "Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanya Kiki. "Terima kasih Kiki, tolong petikkan sayur-sayuran yang ini ya," jawab Bu Gaga. Kiki pun dengan gesit membantu Bu Gaga. Mereka bekerja berdua saja. Tidak ada warga lain yang membantu. Malam pun tiba. Persiapan pesta sudah selesai semua. Seluruh warga hutan sudah berkumpul di lapangan, baik tua, muda, maupun anak-anak. Pak Rimo dan Pak Rabi juga sudah hadir di situ. Musik terdengar sangat indah, menambah suasana di hutan itu tampak semarak dan hidup. Semua binatang terlihat bahagia. Pesta berlangsung meriah. Malam itu semua penghuni hutan bersukacita karena panen yang berlimpah. Semua mata menuju ke panggung yang menampilkan berbagai pertunjukan. Ada yang menyanyi, menari, dan ada yang bermain drama. Setiap kali pertunjukan dimulai, semua penonton bertepuk tangan. Demikian juga ketika pertunjukan selesai. Para pengisi acara menampilkan yang terbaik sehingga penonton sangat puas. Namun, Bu Gaga dan Kiki tampak tidak tenang. Mereka takut melihat reaksi warga terhadap hasil masakan mereka. Bu Gaga malah bersembunyi di dapur, tidak berani menampakkan diri. "Tenang Bu, pasti semuanya akan suka masakan Ibu," kata Kiki menenangkan Bu Gaga, walaupun sebenarnya dia sendiri tidak yakin. "Tapi Ki, masakan kita semua terbuat dari sayuran dan biji-bijian," sahut Bu Gaga. "Biasanya kalau pesta kan pasti ada daging Ki," imbuhnya. "Kita berdoa saja ya Bu, semoga semuanya baik-baik saja," jawab Kiki. Setelah pertunjukan selesai, saatnya menikmati makan malam. Bu Gaga membuat masakan yang berbeda dari pesta sebelumnya. Dia menyediakan makanan dari hasil kebunnya sendiri karena dia ingin warga di hutan itu hidup sehat. Ketika mereka melihat meja makan, banyak warga yang terkejut karena tidak ada daging di sana. "Ini kan pesta besar, kenapa tidak ada daging? Siapa yang masak?" tanya Bu Gala si serigala. Para binatang lain pun bertanya demikian. Suasana kembali gaduh. Mereka saling bersahutan menjelek-jelekkan masakan Bu Gaga. Padahal masakan itu belum mereka cicipi. Hal itu membuat hati Bu Gaga tambah tidak karuan. Dia hanya bisa berharap kegaduhan itu cepat berlalu. Pak Ruby sebagai ketua panitia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berkata, "Saudara-saudara, ini kali pertama Bu Gaga masak untuk kita semua. Kita belum mencicipi makanan itu, tapi semua sudah menggerutu. Sayur-sayuran itu bagus untuk tubuh kita, karena dapat meningkatkan kekebalan tubuh dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, mari kita coba dulu makanan ini, dan kalau rasanya tidak enak, saudara-saudara boleh protes ke saya." Bu Gaga hanya bisa diam dan menunduk sambil menunggu tanggapan warga setelah menikmati masakannya. Mereka akhirnya menuju meja makan dan memilih makanannya masing-masing. Ternyata sampai semua makanan habis, tidak ada satupun komentar jelek. Justru semua memuji kelezatan masakan Bu Gaga. "Ternyata enak ya makanan dari sayur-sayuran," kata Bu Gala kepada Kiki. "Makanya, sebelum makan jangan protes dulu. Itu semua kan tergantung bagaimana memasaknya," sahut Kiki sambil tersenyum.
Akhirnya Pak Rabi menutup pesta tersebut sekaligus meminta maaf kepada Bu Gaga. Bu Gaga, saya mewakili semua yang hadir di tempat ini. Mohon maaf atas ucapan-ucapan yang kurang enak didengar tadi. Saya juga menyampaikan terima kasih. Bu Gaga sudah menyiapkan makanan yang lezat ini, kata Pak Rabi. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting sekarang semua suka sayur-sayuran, jelas Bu Gaga. Mulai saat itu, semua penghuni hutan berteman baik dengan Bu Gaga. Mereka bahkan minta diajari cara menanam sayur-sayuran. Berkat Bu Gaga, sekarang di setiap rumah ada tanaman sayur mayur, dan warga tersebut menjadi semakin sehat dan kuat. Selesai sudah cerita masakan istimewa Gaga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Terima kasih.